perlu ada gerakan yang masif untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat terkait dengan institusi Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada. Hari ini kembali kita di Okok Channel, tempat menampung informasi, opini publik, opini rakyat, pendapat-pendapat baik yang benar ataupun yang konyol, hanya di Okok Channel. Semua orang boleh menyuarakan pendapatnya. Kami menampung itu dan memberikan ruang kepada semua umat manusia, mulai dari alam nyata ataupun alam gaib. Saya Hajat Gunar Wasmadi, pendiri lintas organisasi, lintas mazhab, lintas alam, dan lintas alam gaib, untuk terus beropini, menyampaikan pendapat, menyampaikan pengalaman, menyampaikan sajian-sajian informasi yang berkembang di seputaran dunia, baik dunia nyata ataupun dunia yang tidak nyata. Ya pemirsa, saat ini beredar informasi atau viralnya perkembangan informasi terkait dengan Ferdy Sambo. Tentu Anda atau siapapun yang mendengarkan saya hari ini, menonton hari ini, juga sebelumnya pernah mendengarkan terkait dengan Ferdy Sambo. Kasus polisi tembak polisi. Ya, informasi ini sebetulnya sudah beredar di masyarakat. Hanya saya sebagai seorang yang memiliki spesifikasi, memiliki keahlian dalam mengungkapkan sebuah persoalan, membaca apa yang terjadi, yang sudah terjadi. Sederhananya, hari ini saya berprofesi sebagai ahli nujum. Saya bisa melihat viralnya informasi Ferdy Sambo, Putri Chandrawati yang ditembak. Korban adalah Yosua, yang menembak adalah kawan, sahabat sejatinya. Juga itu adalah pembunuhan berencana oleh aktor intelektual di dalamnya. Ada Ferdy Sambo. Pertama saya bisa membaca, hari ini kepolisian ratingnya menurun drastis. Karena beberapa kasus sebelumnya juga terkuak. Maka bacaan saya sampai dengan hari ini, perlu ada gerakan yang masif untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat terkait dengan institusi Polri. Apa yang harus dilakukan? Pertama, menjaga kepercayaan masyarakat yang sudah tertanam bahwa institusi Polri adalah pengayom, pengaman, pelindung masyarakat. Hal itu harus tetap kemudian menjadi acuan institusi Polri itu sendiri. Ya, mungkin terlalu jauh ya terkait dengan membaca persoalan itu dari kacamata gaib saya. Saya hanya mencoba masuk dalam fitur dalam sendi-sendi
kondisi hari ini terkait dengan kasus Ferdy Sambo. Ada beberapa dugaan yang memang itu tidak jelas dan masih hanya berkembang rumor yang mengatakan kasus Ferdy Sambo tidak hanya melulu soal polisi tembak polisi. Tetapi di situ rumor yang berkembang adalah ada banyak kejahatan-kejahatan atau dugaan-dugaan kejahatan lainnya. Salah satunya adalah judi online. Kemudian yang kedua, rumor yang berkembang soal tambang ilegal yang dikuasai oleh beberapa oknum Polri. Nah, tentu rumor ini harus dijelaskan secara rinci dan harus nyata. Apakah ini benar, kemudian harus disajikan secara konkret. Tapi ingat, ada satu hal yang harus dibangun di masyarakat. Bagaimana kasus ini tidak hanya menjadi rumor belaka atau gosip belaka atau hanya sekedar informasi angin berlalu. Rumor ini saya tidak akan bahas. Tapi yang saya coba masuk untuk memberikan informasi di Okok Channel adalah bahwa sesuai dengan hasil penerawangan mata gaib saya, bahwa tidak hanya Ferdy Sambo sebagai tersangka kasus polisi tembak polisi, tapi akan berkembang menjadi kasus yang lebih besar. Tentu kasus ini harus ditangani. Di beberapa podcast yang saya pantau, yang saya coba dengarkan, banyak informasi-informasi yang miris kita dengarkan dan itu tidak benar. Apa bahasanya ya? Belum benar. Masih ada dugaan-dugaan. Yang jelas saya menduga atau menurut kacamata batin saya bahwa akan ada beludaknya kasus-kasus setelah terjadinya kasus polisi tembak polisi. Sekarang ini tidak hanya polisi yang kemudian ikut intervensi di situ. Ada lawyer yang coba mengomentari, ada juga dari pihak birokrasi, staf khusus kepresidenan yang coba masuk, ada DPR dan banyak lainnya yang akan ikut intervensi persoalan polisi tembak polisi. Belum lagi yang berseliweran informasi terkait dengan rombongan dari habaib yang informasinya ditembak oleh kepolisian. Nah, ini yang belum kita tahu persis informasi ini. Maka sebagai masyarakat yang punya pemikiran-pemikiran, memiliki analisa, tidak serta-merta kita menerima informasi itu dengan langsung. Tapi harus ada kajian-kajian. Sehingga informasi yang berkembang akan mendapatkan informasi yang valid, jelas, informasi yang dapat dipercaya. Adapun informasi-informasi yang tidak jelas juntrungnya, tidak jelas sumbernya, maka itu bagian dari yang harus dianalisa oleh pemikiran-pemikiran yang jernih. Mungkin closing statement dari saya terakhir, kasus
polisi tembak yang terjadi hari ini bisa jadi karena sudah terlalu banyak. Ada dugaan kejahatan-kejahatan yang terus menumpuk. Nah, sehingga lewat proses ini, lewat kasus ini adalah sebagai pintu awal. Kemudian kasus ini akan terus berkembang. Terkait dengan rumor tersebut, rumor-rumor yang beredar, gosip-gosip yang beredar, tidak masalah diungkapkan saja, karena itu adalah bagian dugaan. Karena kalau tidak ada dugaan dari masyarakat, dugaan dari rakyat, maka tidak akan juga diselesaikan oleh pihak aparatur. Maka dari itu saya himbau, jangan alergi dengan informasi-informasi yang berseliweran. Silahkan dibuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya, sehingga informasi ini benar-benar fakta. Mungkin itu dari saya sebagai ahli nujum mewakili rakyat Nusa Tenggara Barat. Hajat Gunarwasmadi, matur nuwun, matur tampiasi, arigato, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.